Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Ini adalah materi Tikom, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 9 MTS ataupun SMP ya. Di bab 2, sistem jaringan internet atau intranet ya. Nah, ini nanti kita akan membahas masalah sistem jaringan internet dan intranet ya. Bab 2 yang sebelumnya di video pembelajaran sebelumnya. Nah, di nomor 1 kali ini kita akan membahas masalah jenis-jenis jaringan ya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jaringan komputer merupakan jaringan kerja atau sambungan antara dua atau lebih dari komputer sehingga dapat berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Nah, berdasarkan area geografis yang dijangkau oleh suatu jaringan. Jenis jaringan dibedakan menjadi 3 macam. Nah, jadi jaringan di sini terbagi kepada 3 ya. Jadi jenis-jenis jaringan di sini terbagi menjadi 3 ya, atau local area network. Nah, jadi pengertian daripada LAN ini adalah LAN dapat didefinisikan sebagai network atau jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas di dalam satu gedung. Nah, ini pengertian daripada LAN ya. Satu kompleks, gedung, atau suatu kampus dan tidak menggunakan media fasilitas komunikasi umum seperti telepon, melainkan pemilik dan pengelola media komunikasinya adalah pemilik LAN itu sendiri. Jadi tidak ada hubungannya seperti telepon ya. Jadi LAN itu adalah network atau jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas. Jadi lokasinya terbatas ya. Nah, ini yang pertama ya, jaringan LAN ya. Nah, jaringan LAN ini komunikasinya terbatas ya. Dalam satu gedung, bisa dalam satu gedung, bisa dalam satu komplek. Nah, yang seperti ini ya. Ini adalah pengertian daripada jaringan LAN ya. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa sebuah LAN atau local area network dibatasi oleh lokasi secara fisik. Adapun penggunaan LAN itu sendiri mengakibatkan semua komputer yang terhubung dalam jaringan dapat bertukar data atau dengan kata lain berhubungan. Jadi satu sama lain saling berhubungan ya dalam satu jaringan. Beberapa keunggulan dan kelemahan. Nah, di sini jadi jaringan LAN ini ada keunggulan dan ada juga kelemahannya ya. Nah, yang pertama adalah beberapa keunggulan LAN. Nah, beberapa keunggulan LAN yang pertama adalah pemakaian sumber daya secara bersama-sama. Nah, ini ya, ini adalah keunggulannya. Dipakai secara bersama-sama. Yang kedua, memungkinkan hubungan antar sistem dari beragam merek. Oke, yang ketiga adalah memungkinkan adanya transfer file antar bagian dengan melalui suatu server pengatur lalu lintas informasi. Jadi dalam setiap komputer ini harus ada servernya ya. Kemudian yang berikutnya, keunggulan daripada LAN, efektivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih produktif. Lebih banyak terminal yang terhubung ke sistem. Mengurangi pemakaian kabel jika dibandingkan dengan sistem connect one by one. Nah, kemudian memungkinkan komunikasi melalui email. Adanya pembakuan user interface, perlindungan investasi dan rahasia data karena adanya server pengatur dan password. Nah, jadi ini adalah beberapa keunggulan daripada LAN ya, local area network. Daripada LAN ya. Nah, ini adalah beberapa kelemahannya. Instrumentasi tidak sederhana. Yang kedua, ada kemungkinan password dapat ditembus, kemudian perlu mengendali pemakaian software. Kemudian software harus dirancang untuk multi user. Dan yang berikutnya, semua layer model OSI harus dilaksanakan atau protokol atau aturan yang digunakan. Kemudian virus mungkin dapat menyebar melalui jaringan. Nah, ini ada beberapa kelemahan dan keunggulan daripada LAN ya. Pada jenis jaringan. Jaringan MAN ya atau disebut dengan Metropolitan Area Network ya. Pada dasarnya MAN merupakan LAN yang berukuran lebih besar. Nah, jadi MAN ini lebih besar daripada LAN ya. Nah, jaringan ini mempunyai area jaringan yang lebih luas dari LAN. Jaringan ini disebut sebagai jaringan area metropolitan yang menjangkau antar wilayah dalam satu provinsi. Nah, jadi bisa wilayahnya itu dalam satu provinsi ya. Berbeda dengan LAN hanya sebatas lokal area ya, bisa satu gedung, bisa satu komplek, bisa satu tempat lah. Kalau dibandingkan dengan MAN itu wilayahnya lebih luas ya, jangkauannya lebih luas.
Jaringan MAN menghubungkan jaringan-jaringan yang kecil yang ada seperti LAN yang menuju pada lingkungan area yang lebih besar. Jadi MAN itu jangkauannya lebih besar daripada LAN ya. Bank yang memiliki jaringan komputer di setiap cabangnya dapat berhubungan satu sama lain sehingga setiap nasabahnya dapat melakukan transaksi menyimpan uang dan mengambil uang atau transaksi lainnya di cabang manapun dalam provinsi yang sama. Jadi ini sebagai contoh ya, perusahaan di bank menggunakan jaringan itu menggunakan jaringan MAN ya. Dia bisa menjangkau dari satu provinsi beberapa cabang ya. Kalau berbeda dengan LAN hanya terfokus satu tempat saja ya, satu lokal area saja. Nah, kalau MAN berbeda karena dia lebih jangkauannya luas ya. Nah, seperti itu, ini contohnya ya. Yang pertama adalah LAN, yang kedua MAN, yang ketiga adalah jaringan WAN ya, Wide Area Network ya. Kemudian di sini WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, atau dengan kata lain kumpulan dari LAN yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi modem dan jaringan internet. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Nah, ini juga lebih luas ya daripada LAN ya. Sama seperti dengan MAN. Nah, jangkauannya bisa menghubungkan jaringan lokal ke lokal yang lain ya. Pertama adalah internet. Internet merupakan kumpulan dari LAN, MAN, dan WAN yang ada di seluruh dunia ya. Jadi yang namanya internet ini adalah kumpulan daripada LAN, MAN, dan WAN, local area network, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di sini sebutnya jaringan-jaringan tersebut dihubungkan ke sebuah jaringan internet dengan menggunakan jaringan kabel serat optik yang menghubungkan satu benua dengan benua lain. Kabel serat optik tersebut dibangun di dasar laut. Nah, ini ya, ini pembuatannya ya, bukan pembuatannya ya, tempatnya ada di dasar laut dan lain sebagainya ya. Ini adalah internet. Jaringan komputer. Kalau yang pertama tadi adalah jenis jaringan, kemudian yang kedua di sini adalah perangkat jaringan komputer. Di data sangat dibutuhkan beberapa komponen yang mendukung jalannya pengiriman data tersebut dalam jumlah yang signifikan ya. Hal ini cenderung membuat orang untuk dapat bekerja secara online. Atas dasar inilah keberadaan hardware yang menjembatani komputer dengan jaringan internet sehingga diperlukan dapat menghubungkan komputer-komputer di belahan dunia lainnya. Ini adalah internet ya. Jaringan yang macam-macam jaringan di sini adalah yang pertama adalah modem ya. Modem adalah device yang mampu membuat komputer terkoneksi dengan internet. Nah, ini adalah alat untuk mengkoneksikan ya, untuk mengkoneksikan internet melalui jalur telepon standar ya. Nah, modem banyak digunakan komputer-komputer rumah dan jaringan sederhana untuk dapat berkomunikasi dengan jutaan komputer lain dalam lalu lintas internet. Modem ini bekerja mengkonversi sinyal informasi. Jadi ini adalah alat ya, alat untuk mengkoneksikan dengan internet ya. Ini adalah modem ya. Yang kedua, sarana network yang digunakan untuk memperkuat transmisi sinyal pada suatu jenis workstation tertentu. Hub merupakan perangkat dengan banyak port yang memungkinkan beberapa titik bergabung menjadi satu jaringan. Nah, ini menghubungkan dari beberapa port ya, jadi beberapa komputer dijadikan satu titik ya. Nah, nanti satu titiknya itu bisa disebut dengan server ya, untuk bisa menghubungkan ke komputer-komputer lainnya. Ya, router adalah suatu media penghubung jaringan ke dunia luar atau sering digunakan sebagai penghubung antar beberapa jaringan yang memiliki ID berbeda. Penggunaan router dipakai dengan alasan selain mudah dalam mengkonfigurasikannya ke dalam jaringan, juga karena komponen komunikasi data ini memiliki kepintaran dalam memilih jalur alternatif yang lebih baik. Ya, ini termasuk daripada jenis jaringan ya. Kemudian kalau ada yang belum mengerti, silahkan menghubungi saya langsung. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.